Karena kita berangkat satu kenyataan yang mungkin bisa jadi takeaway. Sistem deteksi perusahaan itu kebanyakan dibangun untuk mendeteksi serangan dari luar ke dalam. Tapi jarang sekali memfokuskan kepada menganalisa serangan dari dalam keluar. Langsung diselidiki secara real time, ini kemana? Ini kemana? Biasanya kalau pengiriman data exfiltrate, itu targetnya sama. Panik dan lebih utama mencari siapa pelakunya. Bukan menganalisa tingkat kerugiannya berapa besar, sehingga bisa bertindak. Jadi, keinginan membalas dendam itu lebih banyak timbul ya pertama kali. Halo teman-teman IT Leaders, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara podcast CIO Insight. Sebagai informasi, CIO Insight adalah media yang membahas perspektif IT Leaders perusahaan Indonesia dalam memandang isu dan juga tren teknologi terkini. Nah, ini adalah Secure Bytes sendiri adalah produk turunan dari podcast tersebut, karena di sesi atau di edisi Secure Bytes ini kita akan fokus membahas cyber security. Mengapa? Karena memang isu cyber security adalah isu yang selalu relevan karena sangat dinamis dan juga sangat penting bagi setiap organisasi. Jadi di acara ini kita akan membahas isu dan juga tren cyber security yang ada di luar sana, yang semoga dapat membawa perspektif baru bagi teman-teman semua. Namun kami tidak hanya ngebahas sesuatu yang di luar, tapi jika ada pertanyaan dari teman-teman IT leaders terkait isu cyber security, silahkan untuk mengirim email ke kami ke hello@ciaoinsight.id atau juga kontak DM kami di LinkedIn dan juga Instagram. Nanti pertanyaan yang terpilih akan kami jawab di edisi CIO Insight berikutnya, dan tentu saja akan ada opsi untuk anonim. Jadi nama dan juga organisasi Anda semua tidak perlu disebut. Yang penting adalah pertanyaannya akan relevan dengan apa yang dihadapi teman-teman di organisasi masing-masing, gitu ya. Dan tentu saja seperti biasa di CIO Insight edisi Secure Bytes ini, saya akan ditemani oleh teman saya, pakar cyber security yang sudah punya pengalaman panjang di dunia ini, yaitu Pak Faisal Yahya. Halo Pak Faisal. Halo Mas Wisnu. Jumpa lagi kita di acara di episode kedua nih, kedua dari CIO Insight Secure Bytes. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga sudah diundang untuk acara CIO Insight. Oke. Di edisi pertama kita ngebahas soal serangan cyber security yang semakin cepat dan juga serba automate gitu ya, karena menggunakan AI. Di edisi kedua ini saya akan ngebahas topik soal ransomware. Wah, ini topik yang kayaknya abadi nih, karena bertahun-tahun saya ketemu CIA pasti bilang, apa yang takut ini Pak? Wah, ransomware Mas gitu ya. Dan mungkin ransomware, kalau kita lihat data sebenarnya gitu, kalau saya baca-baca kan selalu meningkat tuh dari tahun ke tahun gitu ya. Tahun ini juga kabarnya meningkat. Tapi ada fenomena yang mungkin menarik Pak, yang saya juga baca gitu, bahwa sekarang ransomware itu nggak cuma encrypt data gitu ya. Ternyata mereka ngambil data tersebut kemudian akan mengancam korban dengan bilang, bayar atau aku sebar data ini ke publik gitu ya. Dan di era ketika regulasi sedemikian ketat gitu ya, ada GDPR, ada juga Indonesia punya undang-undang PDP, itu menjadi sebuah ketakutan sendiri bagi organisasi. Kan kalau data konsumen saya disebar, saya akan dapat teguran ataupun punishment dari pihak berwenang gitu. Terus reputasi juga kan, pasti reputasi kita akan runtuh gitu ketika data perusahaan kita tersebar di mana-mana gitu. Jadi mungkin fenomena ini mungkin menarik bahwa sekarang ternyata nggak ketika ngomongin ransomware nggak cuma encrypt data, tapi data yang kemudian diambil dan kemudian disebar ke publik gitu. Mungkin pertanyaan pertama saya Pak, apa sebenarnya yang mengapa terjadi perubahan ini dari kacamata hacker gitu? Kenapa mereka sekarang nggak cuma mengencrypt data, tapi juga mengambil data dan kemudian menyebarkannya? Ada latar belakang nggak sih Pak sebagai pakar cyber security? Mungkin ini saya ambil dengan angle agak mundur dulu ke belakang ya penjelasannya. Kita lihat bahwa perusahaan secara kontinu membangun sistem perlindungannya all the time, nggak berhenti dia. Intinya dia nguatin tembok.
Tapi kadang-kadang ada satu poin yang dia kurang maksimalkan, yaitu people-nya yang di dalam. Membangun yang namanya kan awareness-nya barangkali. Nah, kemudian kita bisa lihat realita dengan semakin banyaknya lapisan perlindungan yang ada, effort yang dikeluarkan si peretas akan semakin tinggi. Iya kan? Dia mesti begadang barangkali untuk cari titik lemah, karena upaya penyerangan nggak seperti di televisi, nggak seperti di film-film, ya. Ketik-ketik dalam 3 menit bobol gitu, nggak seperti itu, ya. Jadi itu butuh satu pendekatan dan ketekunan khusus. Nah, untuk mengurangi effortnya tadi, akhirnya dicarilah attack vector lain. Saya nggak katakan human is the weakest point, nggak. Saya katakan human error is the weakest point. Yes, it's not. I'm not blaming to the human, tapi errornya yang kita coba untuk improve. Nah, artinya kemudian si peretas membutuhkan medium lain untuk melancarkan serangannya. Nah, ketika dia butuh medium yang lain, nah dia pergunakanlah ransomware. Melalui apa? Melalui email dikirimkan, phishing, ya. Jadi diserang orangnya, kirim ke si orangnya, targetnya. Udah nggak nyerang firewall, nyerang. Udah enggak gitu. Ya? Jadi sama aja dia kirim ke orang, nanti orang yang bukain kuncinya dari dalam gitu. Pintunya terbuka gitu ya kan. Nah, lalu kemudian ada satu konteks lagi di mana perusahaan itu kalau udah karyawannya yang kerja, dia percaya banget sama karyawan itu. Artinya bukan dia percaya sama individunya, dia percaya kalau akses yang dilakukan dari dalam keluar itu pasti legitimate. Karena kita berangkat satu kenyataan yang mungkin bisa jadi take away. Sistem deteksi perusahaan itu kebanyakan dibangun untuk mendeteksi serangan dari luar ke dalam. Tapi jarang sekali memfokuskan kepada menganalisa serangan dari dalam keluar. Itu realita anomali. Jadi dia galak kalau dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar agak baik-baik gitu. Ya walaupun saya nggak bisa mengeneralisir setiap perusahaan demikian. Nah, konteks ini ditambah komplikasi dengan istilah yang kita dengar sering belakangan itu working from anywhere. Orang bisa kerja dari mana aja kayak gitu. Nah, ini memberikan satu celah di mana si peretas hanya perlu memahami behavior dari si orang itu. Jadi makan di mana, nginep di mana, dan sebagainya. Nanti akan dikirimkan phishing yang related dengan activity dia. Nah, konteks itu tidak butuh effort berat. Tidak seberat kalau dia bisa melakukan scanning dari sisi perimeter. Akhirnya dia pakailah ransomware. Lalu kalau sekarang tadi tidak hanya mengencrypt, tapi kemudian mengarik, itu emang dari people lebih gampang lagi berarti? Kalau dia tidak melakukan encrypt, dia kirim data keluar, sebenarnya bukan gampang, tapi kecepatan perusahaan untuk dalam tanda petik sadar. Oke. Kalau datanya tiba-tiba nggak bisa dibaca, sadar dong. Tapi kalau datanya dikirim sedikit, sadar nggak? Relatif. Dan itu akan lebih mudah kalau kita udah bisa megang atau memanipulasi orang-orang yang punya akses ke data tersebut gitu ya? Bisa jadi akan lebih mudah dan datanya juga lebih efektif gitu. Jadi semakin banyak data-data yang bisa dikirim keluar itu kan keren. Iya kan? Sebenarnya kan dia nggak pengen, kalau dulu kan istilahnya mungkin banyak peretas yang misalnya cari nama ya, saya biar terkenal nih peretas ini peretas itu gitu. Kalau sekarang cari duit. Iya kan, datanya dapat banyak, dijual di dark forum, dia bisa dapat duit barangkali kalau memang dibayar dan seterusnya. Oke. Berarti itu memang pergeseran tadi dari encrypt dan extortion itu lebih kepada tadi lebih apa ya? Setidaknya perusahaan akan lebih lama kali ya nyadarnya. Kalau saya lebih melihat itu karena kalau proses enkripsi tersebut dilakukan, perusahaan tinggal restore juga. Oh iya ya. Udah selesai. Jadi sekarang, aku juga ingat karena kan banyak organisasi yang kemudian ya udah kita restore sesering mungkin sehingga kalau terjadi terjadi serangan ransomware di jam 4 kita bisa restore ke jam 2. Jadi akhirnya dia mengejar parameter itu. Iya. Tapi kalau udah kayak begini, datanya udah dikirim keluar, pendekatan itu udah obsolete ya, berarti nggak relevan lagi. Nggak akan jadi relevan lagi. Jadi perusahaan harus mempersiapkan angle yang lain, nggak bisa dengan hanya memfokuskan di angle yang itu tadi. Oke. Nah, tapi kan berarti sebenarnya ketika data pelan-pelan dikirim itu kan agak susah Pak. Misalnya saya download data perusahaan, misalnya selama ini kalau saya narik email attachment 20 mega,
oke, orang-orang pada ya maksudnya masih baseline-nya segitulah. Kemudian ketika datanya kemudian dikirimnya juga di bawah 20 mega itu akan sulit bagi organisasi untuk mendetek gitu Pak. Ketika data itu saya tarik atau saya secara sadar ditarik oleh hacker melalui saya. Itu gimana cara organisasi tahu? Oke, membangun telemetri lebih baiknya. Oke lah, sekarang di LP-nya udah ada ya, udah ada proteksi dari sisi DLP. Tapi sekarang gini, meskipun traffic tersebut kecil, tapi kalau dikirim secara konstan dengan besaran yang sama, itu menandakan extortion. Data egress, sorry. Dikirim exfiltrate. Jadi kalau bukan masalah konstantanya besar atau kecil, tapi continuity-nya. Oke. Itu harusnya udah ada alarm gitu ya ketika melihat behavior seperti itu. Behavior analysis. Makanya kalau yang itu lebih relevan dengan kalau kita bilang dari tim SOC bisa mendeteksi dengan UEBA, User and Entity Behavior Analysis. Jadi perilaku normal dengan perilaku yang kemudian terjadi itu ada bedanya. Ada comparison, benar. Jadi sebenarnya kalau di dalam sesi yang kemarin kita bicara baseline, sebenarnya bisa kita ambil juga dalam penerapan ini. Berarti tiap orang harus mereka harus mau visibility untuk tiap individu gitu Pak? Mereka harus punya kebiasaan behavior dari setiap orang. Jadi kayak misalnya seorang katakanlah level resepsionis, dia nggak butuh akses ke database karyawan yang terlalu banyak misalnya. Tahu-tahu tiba-tiba terjadi, nah itu perlu jadi bahan pertanyaan kalau memang aksesnya dibuka ya. Iya, oke. Terlepas dari aksesnya dibuka atau tidak. Artinya begini, secara umum kalau boleh dikatakan jika perusahaan mampu untuk membuat profiling dari setiap aktivitas karyawannya itu lebih bagus lagi malah. Jadi dia bisa tahu bahwa kalau ribuan karyawan juga punya automation lah ya. Kalau kayak gitu kita nggak mungkin satu-satu di interview tanya gitu. Kita lihat dari traffic. Nah, ketika terjadi anomali traffic, itulah yang mulai kita pertanyakan. Oke. Tapi ada nggak ke indikator gitu Pak? Apa sih yang memberi sinyal gitu data leak sedang berlangsung? Misalnya tadi kita ngebahasnya tadi ada delta yang terjadi dari behavior selama ini terjadi gitu. Tapi ada indikator-indikator lain yang mungkin? Iya, kayak misalnya jumlah burst upload data yang keluar itu bisa kita lihat. Berapa sih speednya total data yang keluar per hari. Itu biasanya kita mulai namanya itu data accounting. Jadi kata-kata accounting bukan keuangan ya, tapi data accounting itu kita melihat traffic in out, angkanya berapa dan over time itu berapa pertumbuhannya. Jadi kalau di dalam sistem data itu punya namanya data accounting, dia bisa melihat traffic. Kita mulai dari situ. Dan deteksi itu biasa dilakukan secara otomatis. Jadi kalau memang sudah terlihat bahwa adanya indikasi di mana data egress keluar, nah berarti kita bisa lihat indikasi itu dari konstanta berdata yang keluar tadi. Ketika itu terjadi, berarti emang harus ada langsung diselidikin gitu ya insiden tersebut? Langsung diselidiki secara real time, ini kemana? Ini kemana? Biasanya kalau pengiriman data exfiltrate itu targetnya sama. Dia ngirimin data ke satu alamat, yang alamat tuh konstan sama. Atau bahkan bisa dibuktikan lagi kalau ada akses lain dari alamat yang serupa kepada karyawan itu, berarti ada disebut ada request lah gitu. Kamu kirimin deh data gitu. Seperti itu. Jadi biasa CNC gitu ya, dia ada command and controlnya dari luar untuk bisa kamu kirim gitu kan, dia berkomunikasi dengan program yang dia udah pasang di dalam kan, makanya itu ransomware kan. Begitu Mas Wisnu. Berarti dia akan kelihatan dari situ ya. Nah, kan sekarang ini salah satu metode salah satu langkah yang dilakukan banyak organisasi untuk melakukan perlindungan ransomware itu adalah dengan asuransi itu, insurance gitu ya. Misalnya kalau emang ada kemudian ada ransom yang harus dibayarkan, itu akan dibayarkan organisasi dengan kemudian mereka akan ngeklaim ke asuransi. Ada banyak organisasi yang sekarang mengandalkan asuransi terkait pembayaran ransomware itu atau pembayaran ransom. Kalau metode seperti ini Pak, itu terjadi dari pencurian data atau segala macam, itu masuk asuransi nggak tuh Pak? Maksudnya apakah itu termasuk insiden yang ditanggung oleh pihak asuransi? Mungkin Bapak bisa sebagai... Oke, baik. Sebenarnya kita bisa melihat konteks itu kalau kita sebut asuransi,
berarti kita harus melihat ini ada nggak unsur kelalaian. Oke, sebelum kita bicara konstanta ini sebagai hal yang bisa diklaim apa enggak. Unsur kelalaian itu salah satunya misalnya lupa update service pack. Oke. Unsur kelalaian lain misalnya dia ngeklik email tanpa dia udah tahu ini spam atau phishing tapi dia klik. Itu berarti unsur kelalaian. Nah, faktor-faktor itu akan di-compare kepada apakah itu termasuk penyebab cause of loss yang ditulis di dalam, yang disepakati di dalam polis. Ransomware-nya mungkin di cover, tapi alasan kenapa ransomware itu bisa masuk itu menjadi pertanyaan. Makanya kita butuh tahapan forensic investigation. Setiap terjadi ransomware, untuk membuktikan bahwa penyebab dari kerugian itu adalah penyebab yang dimasukkan atau tercantum pada polis, maka harus ada pihak ketiga yang melakukan investigasi. Baru nanti setelah kesimpulannya diambil dan itu fix dengan kondisi yang ada di polis asuransi, baru itu bisa. Jadi proses pembuktiannya nggak serta-merta, Mas. Nggak serta-merta gitu. Cuman memang ini sebagai sebuah risk transfer mechanism. Risk transfer artinya kita mencoba memindahkan resikonya, namun bukan berarti kita nggak bertanggung jawab. Berarti kalau ada kelalaian seperti itu, pihak asuransi juga bisa mendinai. Bisa, kalau memang itu termasuk ada unsur kelalaian. Dari ada kemungkinan, kita nggak bisa sekarang ini menyebut bisa nggak bisa gitu ya. Kita masih mesti mengacu lagi kepada isi dari sisi polis. Tapi biasanya ini ada kesengajaan nggak, maksudnya gitu. Ada kesengajaan nggak? Misalnya orangnya klik gitu, ini sengaja nih gitu. Kalau dia sengaja ya udah. Berarti konteks itu nggak relevan lagi. Nah, pembuktiannya adalah effort yang paling besar. Karena bayangkan perusahaan punya uptime berapa lama dia boleh down. Terjadi serangan itu. Forensik mau melakukan pengecekan tapi harus ngedownin sistem. Dan forensik butuh 2 minggu. Kira-kira gimana tuh pihak IT-nya menjawab? Iya ya. Jadi itu kompleksitas-kompleksitas yang nantinya akan muncul pada saat eksekusi terjadi. Gitu. Jadi makanya kalau kita bicara cyber insurance, ya, kita bicara ada attack itu frekuensi dan impact, ya. Kalau yang istilahnya high frekuensi, low impact, itu jangan diasuransiin. Handle sendiri. High frekuensi kan kita bisa predik. Tapi kalau yang low frekuensi and high impact, hanya satu itu aja. Low frekuensi and high impact, taruh di asuransi. Karena preminya juga akan lebih kompetitif. Nah, sisanya perusahaan yang handle. Jadi kalau kita bicara kuadran, ada frekuensi, ada impact, ada low, ada high. Low frekuensi, high impact, ya, masuk asuransi. High frekuensi, low impact, handle sendiri. High frekuensi, high impact, handle sendiri. Low frekuensi, low impact, handle sendiri. Gitu. Jadi memang nggak semuanya kita buang-buang badan ke asuransi. Bener. Jadi bagian dari frekuensi impact itu bukan kita bicara ransomware-nya, kita bicara cara mereka masuk. Gitu. Nah sekarang ya amit-amit lah kalau terjadi ransomware. Tapi ketika itu terjadi, Pak, itu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apa ini bayar nggak nih atau gimana? Itu siapa yang memutuskan dan apa yang harus dibicarakan oleh stakeholder? Pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi seberapa besar kebocoran yang sudah terjadi. Nomor 1. Itu. Jadi itu akan loss of exposure. Itu paling pondasinya berarti itu ya? Paling fondasinya pertama. Jangan kita bangunin satu kampung kalau exposure loss-nya kita belum tahu. Kita tahu dulu nih exposure loss-nya berapa besar. Tingkat kerugiannya yang terjadi, prediksi awal, walaupun nanti bisa terbantahkan. Kita analisa itu dulu satu. Ya, kalau kita udah tahu exposure-nya sampai berapa besar, area yang terimpact kita disconnect dulu. Jadi jangan shutdown entire kantor, nanti mungkin bisa pengaruh ke uptime. Jadi kita exposure secepatnya. Nah, kadang-kadang proses identifikasi exposure nggak bisa instan, butuh bertahap. Ketika satu area sudah teridentifikasi expose,
matiin area itu dulu, jalan nanti ke area-area yang lain. Berarti yang benar-benar kita tahu, oh ini area 1 kena shutdown. Tapi kemudian kalau yang kita bisa lihat, oh ternyata area juga kena shutdown, area kedua. Matiin, gitu. karena biasanya area yang terexposure itu adalah tempat di mana ransomware sudah mengendap. Itu makanya kita matikan. Nah, sesudah kita lakukan seperti itu, baru kita lakukan loss analysis. Biasanya tuh ada tahapan yang terpisah, ada bagian PRD notice gitu kan, kasih ke pihak terkait bahwa memang valid ada satu kebocoran yang terjadi ya kan, dan seterusnya. Nah, sementara dari sisi manajemen, kumpulin stakeholder yang kompeten masing-masing untuk bikin tabletop. Duduk di situ tabletop untuk melihat tadi faktor tangible dari loss ini apa. Nah, yang paling mahal sesuai pengamatan pribadi ini sangat subjektif. Jadi saya tidak mau ngangkat statistik di luar seperti itu, tapi subjektif saya sendiri bahwa tingkat kerugian yang paling besar yang dialami perusahaan adalah ketika dia mengalami kebocoran intellectual property dia. Oh, oke. Ya, kalau ketika COVID tuh vaksin COVID bocor, kebayangkan itu perusahaan itu loss-nya berapa, bisa cenderung bangkrut bahkan. Karena biasanya perusahaan yang memiliki intellectual property tidak terlalu mengandalkan data nasabah untuk beroperasi. Karena mereka punya something yang dijual. Tapi kalau misalnya dia organisasi yang ya customer-nya adalah customer sangat banyak gitu, ketika terjadi kebocoran data customer tersebut, mungkin mereka juga akan mereaksinya dengan Customer-nya banyak, namun di data nggak? Oh, oke. Kalau misalnya data customer-nya banyak, misalnya kayak apa ya, perusahaan retail gitu. Jasa, biasanya perusahaan jasa, most likely dia akan mendata data nasabah. Tapi perusahaan jasa itu, ya saya terlalu mengeneralisir kalau mengatakan bahwa kecil untuk intellectual property-nya. Artinya biasanya tuh ada, nggak mungkin dua-duanya ngumpul di tempat yang sama gitu. Oke. Nah mungkin Pak Faisal pernah dapat duduk di tabletop tersebut sebagai konsultan. Sebagai pihak luar pernah ya, karena di situ bukan pernah beberapa kali ya memberikan pro bono istilahnya feedback, karena semuanya panik gitu ya. Nah ketika konteks itu terjadi, kita perlu menjadi orang yang berkepala dingin. Oke. Tapi kira-kira apa yang biasanya respon orang-orang tuh? Biasanya panik gitu ya Pak ya? Panik dan lebih utama mencari siapa pelakunya, bukan menganalisa tingkat kerugiannya berapa besar sehingga bisa bertindak. Jadi keinginan membalas dendam itu lebih banyak timbul ya pertama kali. Itu yang kita perlu tenangkan, sehingga kita perlu fokus kepada memperbaiki tingkat kerusakan yang ada. Oke. Itu yang Bapak tekankan ke. Jadi kita arahkan ke situ dulu gitu. Jadi penting untuk jadi orang yang berkepala dingin gitu. Jadi nggak punya emosi lah gitu, boleh dibilang gitu ya. Ketawa aja gitu. Ada orang, masih bisa ketawa-tawa sih gitu. Ya karena kalau kita sekarang ini ngamuk bareng, nanti nggak ada yang berpikir jernih. Oke. Nah itu. Jadi ketika di tabletop, nah kalau udah terakhir diskusi itu, kita perlu memutuskan antara pay no pay. Nah kalau kita pay, yakin nggak informasi itu akan dikembalikan? Tidak ada data yang disebar. Jaminannya apa? Kalau kita no pay, kemampuan kita untuk survive didera dengan tuntutan legal, didera dengan kerugian kalau intellectual property bocor, itu bagaimana? Oke, itu ya. Itu yang harus diputuskan di tabletop. Ya, jadi di dalam pemutusan itu bukan kita berpikir bagaimana upaya kita melakukan serangan balik, enggak. Tapi semua pihak itu yang bisa melihat satu faktor resiko itu secara bulat, itu hanya orang-orang itu. Nah, ketika orang itu memutuskan bahwa tingkat besaran kerugian kita diperkirakan sekian, numbers itu dari mereka. Orang IT hanya men-share terhadap area-area yang terekspos, berpotensi terekspos seperti itu. Baru nanti berbarengan ada proses investigasi, apakah forensik mau dilibatkan, dan pihak-pihak yang lain untuk bisa melihat apakah kemampuan containment kita menyetop, memberantas serangan tersebut, itu berjalan sesuai skenario apa tidak. Lalu ketika saat ini bahwa regulasi kan akan menjadi banyak regulasi yang mengatur soal kebocoran data gitu. Apakah itu juga poin yang juga harus dibicarakan di tabletop tersebut? Hanya jika terkait dengan data nasabah. Oke.
Balik lagi, sampai sejauh ini saya belum menemukan secara pribadi mana ada regulasi yang mengatur terhadap kebocoran data intellectual property. Karena kalau dilihat di beberapa statistik yang mengangkat terkait kebocoran data itu ada yang juga menulis hal yang cukup menarik. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kampus bocor. Itu bagian dari intellectual property, dan hasil penelitian itu bukan hal yang murah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita udah ngebahas the worst skenario-nya itu Pak ya. Terjadi serangan, kita harus meeting dan kita harus memutuskan bayar atau tidaknya. Tapi kan sekarang mungkin kita harus balik lagi ke awal. Kan people-nya sekarang menjadi people itu menjadi pihak yang sering menjadi sasaran pintu masuknya para peretas tersebut gitu. Sebenarnya gimana Pak untuk meningkatkan security awareness? Banyak perusahaan kan udah melakukan training dan segala macam. Tapi ketika sudah mulai konsisten gitu, hackernya udah tahu, oh ini tiap tanggal segini Wisnu dapat kiriman PDF uang sekolah misalnya, dan kemudian si hackernya uang sekolah saya klik PDF ternyata itu isinya malware gitu. APK deh gitu. Iya gitu, atau apalah gitu ya. Itu gimana Pak? Ketika udah targeted seperti itu kan ya susah juga gitu bagi individu untuk tidak terjebak gitu. Pertama secara konsisten dan continue perusahaan harus membangun cyber security awareness. Namun bukan menjadikan perusahaan seperti kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mengeluarkan ijazah cyber security. Nah, kenapa ini banyak terjadi? Kebanyakan terjadi atau kegagalan terkait dengan user awareness, materi yang diberikan dengan situasi yang ada nggak relevan. Itu kesalahkaprahan. Jadi kalau saya bicara sebagai cyber security awareness, saya speaking cyber security awareness salah satu perusahaan, saya akan tanya risk register mereka apa? Risk register artinya data tingkat resiko yang terdata di sistem mereka. Ada postur resikonya apa? Kita pelajari dulu postur resikonya. Baru di situ kita tuangkan dengan konteks yang relevan dengan perusahaan itu. Jadi nggak training generik ke semua organisasi? Bukan berarti, misalnya saya dokter gajah nih, gitu kan, saya presentasi tentang cyber security awareness, bahasnya gajah doang. Gajah adalah binatang yang bla 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 gitu. Karena saya ngertinya gajah doang gitu. Nah, ketika saya bicara, jadi orang yang mendengar itu terlalu banyak informasi yang dia pakai di kepala dan nggak semuanya relevan. Itu kegagalan utama dari sisi awareness, bukan kebodohan dari orang yang mendengar, tapi excessive over dari informasi yang masuk ke kepala. Informasi dan nggak relevan dengan keseharian. Nggak relevan dengan konteks yang ada gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, perusahaan tidak boleh sepenuhnya mengandalkan karyawannya. Pertama yang harus dia bangun adalah dengan konsep, mungkin istilahnya agak lebih panjang dipaparkan, tapi secara istilah disebut zero trust ya. Zero trust itu never trust, always verify ya. Keywordnya itu, tagline itu. Nah, kata-kata zero trust ini artinya setiap proses yang anomali yang dilakukan, baik anomali maupun tidak anomali yang dilakukan oleh karyawan, baik intensional maupun unintensional, akan di-verify oleh sistem. Ya, jadi kalau tiba-tiba dia ngakses ke database apa gitu, di-verify lagi, tanya username password. Bisa nggak dia key-in ya? Nah, ini penting. Kenapa? Karena setiap serangan ransomware selalu masuk lewat authenticated attack. Artinya dia hanya bisa melancarkan serangan kalau dia memiliki atau terautentikasi lewat username dan password. Itu makanya serangannya ransomware jalan dari sisi endpoint kita. Ketika endpoint itu kita jalan, ada program yang dijalan, ransomware tersebut, malware-nya tersebut jalan, dia akan pakai autentikasi login orang tersebut. Misalnya login saya Faisal gitu. Dia akan pakai login Faisal untuk bisa mengakses. Gitu. Ya itu ya, jadi sisi zero trust, never trust, always verify ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah terkait akses. Nah, ini bahaya. Ada level-level tertentu yang memiliki akses luas. Nah, ini perlu dibatasi. Dengan cara apa? Terapkan mekanisme just in time. Kalau dia butuh, dia bisa request passwordnya. Dia bisa pakai. Selesai kerja, passwordnya di take over lagi. Tapi bisa admin IT itu kan
itu Pak, apa ya? Oh, bukan admin, direksi yo. direksi. Ayo, direksi bawa data Wah, perusahaan. Ayo keluar, siapa yang bilang nggak boleh? Nggak bisa kan? Dia pasti bawa. Nah, tentunya dia pasti bekerja secara etikal, nggak mungkin unethical kan? Nah, hanya kita memastikan jangan nanti ransomware malware-nya ngendap di dalam dia punya laptop. Terapkan zero trust sehingga ada verifikasi bener nggak. Nah, kita harus verifikasi dengan channel yang berbeda. Seperti itu. Dan terapkan just in time kalau dia, meskipun dia punya akses ke dalam area, katakanlah HRD, data gaji pegawai, gitu dia punya akses. Tapi apa salahnya kalau pada saat dia mau akses, di-verify kembali. Oke. Tapi nanti, wah saya direksi kok saya ribet bener setiap kali mau login saya harus itu. Tapi harus punya kesadaran bahwa itu untuk kepentingan bersama gitu ya Pak ya. Direksi Karena kan kalau terjadi kebocoran dia yang nanggung. Oke. Iya kan? Iya. Dia harus bersedia ribet gitu karena emang bukan ribet, tapi kita ini bukan berarti serta-merta sebuah hal yang pasti ya. Jadi gini, bisa aja kita bikin parameter. Kalau dia akses dari kantor, kita bisa buka. Tapi kalau dia akses di luar dari kantor, kita bisa bertanya ini valid apa enggak. Oke. Jadi banyak parameter. Jadi kita nggak boleh pakai ilmu pasti gitu, A, B, C gitu nggak boleh. Oke. Berarti emang tadi soal people tadi emang sebagai people error sebagai the weakest link itu ya pertama yang kita tetap harus edukasi orang-orangnya tersebut. Membangun edukasi yang relevan dan kontekstual. Oke. Dan itu juga nanti akan di belakangnya harus dibantu dengan teknologi gitu ya. Bagaimana teknologi itu bisa mendeteksi kalaupun emang dia sebenarnya innocent tapi kemudian ternyata dia tidak sadar bahwa ada aktivitasnya dia dimanfaatkan. Ada teknologi yang mencegah dia untuk mengakses data yang lebih. Betul. Nah, ini kan semua aspek yang harus dinamis, Mas. Ya kan? Awareness-nya dinamis, proteksinya dinamis, ya kan? Nah, sekarang kita tambahin lagi satu faktor yang menjaga kedinamisan ini adalah peranan dari sisi AI-nya sendiri. Jadi, proses edukasi yang diberikan adalah hasil analisa AI yang berdasarkan kontekstual tingkat ancaman yang terjadi pada tahun berjalan. Oke. Ini berarti sesuai dengan tadi episode pertama kita soal AI gitu ya? gitu. Jadi, kalau kita bicara dari sisi peranan AI di sisi sudut pandang defense adalah untuk menganalisis data-data yang terjadi, trafficnya, potensi serangan dan sebagainya, sehingga dari paparan itu bisa hampir disimpulkan secara hampir pastinya bahwa ini adalah bentuk serangan yang valid, mengurangi false positif. Oke, sip. Terima kasih Pak Faisal atas sharingnya. Menarik sekali bahwa tadi kita ngomongin ransomware dari perubahan cara serangan, kemudian tadi kita ngebahas juga people, dan juga kemudian tadi kalau emang kena amit-amit apa yang harus dilakukan, kita udah ngebahas itu. Terus juga kita juga udah mengcover tuh bagaimana cara mencegahnya, terutama tadi people ketika mereka seringkali menjadi sasaran dari para peretas untuk masuk. Pak Faisal, sharing yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Saya akan tunggu kehadiran Pak Faisal di episode berikutnya dari Xiao Insight Secure Bytes ini. Oke, terima kasih Mas Wisnu. Oke, teman-teman, demikian diskusi saya dengan Pak Faisal di edisi kedua dari podcast Xiao Insight Secure Bytes. Jadi tadi kita ngebahas soal ransomware, tentang bagaimana perubahan dari tipe serangan tersebut, dan juga kita bahas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya, dan kalaupun terjadi apa best practice yang bisa kita lakukan. Semoga diskusi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, jika memang memiliki pertanyaan seputar cybersecurity, silakan kontak kami di hello@xiaoinsight.id atau juga kontak kami melalui Instagram maupun juga LinkedIn. Nanti pertanyaan yang masuk akan coba kami jawab di sesi podcast Xiao Insight Secure Bytes berikutnya. Demikian podcast kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.